Bika Manapaka Putri. Perkenalkan, nama saya Alwan Segi Yuprianto dari Prodi Teknologi Metalurgi PFP Bandung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Antariksa Susilo, nomor NIM saya 20133021. Saya dari Prodi Teknologi Metalurgi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Perkenalkan, nama saya Antoni Selayan, NIM 20133005 dari Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung, Program Studi Teknologi Metalurgi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Darmawan, nomor induk mahasiswa 201333024. Saya berasal dari Teknik Metalurgi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana sih proses pengolahan mangan atau lebih khususnya peleburan mangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak dulu video mengenai proses pengolahan mangan. From ground to guardrail, it's important to follow an exact recipe. Here's how we go through our smelting, tapping, and cooling process. After mixing in the mix house, the raw materials are added to a submerged arc electric furnace, where smelting takes place. Temperatures inside the furnace can reach between 1500 and 1800 degrees. Our plant operates on 60 megawatts of electricity. Now that's some serious power and energy. When the manganese alloys have reached a desired temperature, the furnace is tapped and molten material flows from the furnace into the ladle. Impurities which rise to the top are poured off of the product into a series of cascading slag pots. The alloy is then poured into prepared casting beds. The ferromanganese product undergoes an additional step of refining into medium carbon and low carbon product before being cast. After casting and initial cooling, it is transported back to the product yard to continue cooling. Manganese is a critical component in the manufacture of steel. At Aramet Marietta, we are able to help our customers get from ground to guardrail in 10 steps. After casting and cooling, cast product slabs are transported to the crusher system. Manganese alloys are then sorted according to the customer order, packaged if necessary, and shipped to customers, most of whom are located within 500 miles of the plant. A vital raw material in the steelmaking process, manganese adds tensile strength, hardness, and durability, making steel stronger and less brittle. Everything made with steel has manganese in it, and we are proud to be a part of the products you use every day, from ovens to cars to guardrails. Lalu mangan ini apa sih mangan itu? Mangan adalah salah satu logam putih keperakan yang memiliki nomor atom 25 dan simbol kimia Mn. Dari golongan 7B. Pada tabel periodik, mangan termasuk logam paling melimpah kelima yang ditemukan di kerak bumi. Unsur ini tidak ditemukan sebagai elemen di alam, melainkan di banyak mineral seperti manganit, sigilit, purpurit, rhodonit, rhodoksorite, dan prolusit. Mangan juga bisa ditemukan pada mineraloid seperti psiomalen dan gumpalan. Sebagian besar pasokan biji mangan di dunia berasal dari lapisan batuan sedimen yang terbentuk di lautan purba dalam kondisi khusus. Lebih dari 25 juta ton mangan ditambang setiap tahun. Setelah biji ditambang, biji tersebut dipindahkan ke pabrik pemrosesan untuk dileburkan. Kegunaan mangan antara lain yaitu sebagai campuran baja, campuran logam, campuran pupuk, dan campuran pakan ternak. Ya, di sini adalah diagram alir untuk mendapatkan mangan. Untuk mendapatkan mangan sendiri, perlu ada reaksi-reaksi yang diperlukan untuk produksi mangan. Yang pertama adalah metkol, besi, dan madu kapur. Semuanya dicampur menjadi satu di tempat bahan baku, lalu dileburkan menggunakan furnace, menghasilkan gas buang, ampas biji, dan feromangan padat. Untuk gas buangan plus abu di sini disalurkan ke backhouse untuk disaring antara gas bersih dan abu yang pengotornya. Lalu ampas biji di sini disalurkan kepada pembeli ampas biji, dan feroman padat
disalurkan ke dalam mesin penghancur dan penyaring, menghasilkan partikel kecil yang bisa didaur ulang dan logam campuran feromangan. Selanjutnya ada pada tahap pengolahan. Pada tahap pengolahan sini, sebelum peleburan, biji mangan akan melalui proses penghancuran atau pengecilan ukuran, yaitu proses kominusi. Proses kominusi biasanya kita gunakan raser agar luas permukaan dari material lebih besar atau lebih luas. Lalu dilakukan penyaringan dan jigging mekanis yang berstandar industri. Pengolahan sebelum peleburan diperlukan untuk menghilangkan kontaminan dan material limbah lainnya, serta memastikan ukuran biji mangan yang benar. Apabila biji mangan sesuai dengan karakteristik dari yang dibutuhkan, maka energi yang akan dikeluarkan untuk membakar atau melebur biji mangan tersebut akan lebih efisien. Apabila ukuran biji mangan tidak sesuai, maka energi yang dibutuhkan pun akan lebih besar lagi. Setiap ton produk FEMN membutuhkan 1.873 ton masukan bahan baku MN, 0,944 ton batu bara metalurgi, dan 0,502 ton batu kapur. Proses peleburan untuk submerged electric arc furnace dimulai dengan pencampuran biji mangan dengan bahan aktif lain seperti batu bara metalurgi, batu kapur, dan pasir besi. Jika diperlukan, bahan-bahan aditif ini diperlukan untuk tujuan berikut. 1. Batu bara metalurgi ditambahkan untuk memudahkan proses reduksi mineral mangan di furnace atau bentuk. 2. Batu kapur ditambahkan untuk menurunkan suhu leleh ampas biji. 3. Pasir besi ditambahkan untuk mencapai kandungan besi yang diperlukan dalam logam campuran besi mangan. Pada proses peleburan mangan, peleburan adalah proses mengubah biji mangan yang mengandung sekitar 40-50% mangan menjadi logam campuran premium yang mengandung lebih dari 70% mangan dalam lingkungan bersuhu tinggi dan sedikit oksigen. Gas buangan dan abu dari furnace akan disaring dengan dust collector atau juga bisa dikenal sebagai backhouse filter. Backhouse filter adalah alat pengontrol polusi udara dan pengumpul debu yang menghilangkan partikel atau gas yang dilepaskan dan memiliki efisiensi 99%. Backhouse akan menghasilkan gas bersih dan abu yang dikumpulkan. Ampas biji dari furnace akan dijual ke pembeli ampas biji dan FEMN padat akan dihancurkan dan disaring. Partikel-partikel kecil hasil penghancuran dan penyaringan tersebut akan didaur ulang sedangkan sisanya akan menjadi logam campuran FEMN. Proses peleburan terjadi secara terus-menerus dengan tertak dan logam disadap melalui lubang keran biasa. Interval antara keran biasanya antara 90 dan 100 menit. Logam dikumpulkan dalam cetakan pengecoran. Logam campuran panas didinginkan secara alami hingga dipadatkan kemudian ditumbuk. Keuntungan menggunakan furnace AC elektrik adalah: yang pertama, temperatur tinggi melepaskan logam dari biji untuk menghasilkan logam campuran dengan biaya efektif. Yang kedua, teknologi yang telah terbukti selama bertahun-tahun. Dan yang ketiga, bentuk modul built-in Afrika Selatan menghilangkan risiko konstruksi. Produk-produk mangan dari biji mangan sendiri dapat menghasilkan ferroalloys dan lainnya seperti baterai dan logam spesial lainnya. Dari ferroalloys dapat menghasilkan crude steel yang terdiri dari ferromangan, SiMn, dan ferromangan yang di-refining. Selain itu ada logam campuran mangan, logam campuran FeMn atau ferromangan, ferromangan tinggi karbon, SiMn, ferroalloys, dan crude steel. Logam campuran besi mangan tinggi karbon digunakan dalam pembuatan baja tinggi karbon, baja menengah atau rendah, atau karbon yang normal. Logam campuran mangan digunakan dalam pembuatan 1 ton baja. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat.